Oke. Selamat malam, mau nanya, kalau dari publisher sendiri, bagaimana skema kalian untuk monitoring semua materi audio yang diputarkan mulai dari konsep mechanical rights sampai dengan ke sinkronisasi rights. Maksudnya kayak kalau misalnya kita melihat, let's say platform digital banyak, mungkin kalau platform digital lebih mudah ya karena kan ada akses metadata dan lain-lain. Cuman maksudnya kayak ke ranah kayak kaset, bootleg dan lain-lainnya, bagaimana kalian melakukan monitoring hingga ke ranah collecting dan lain-lainnya hingga akhirnya si pencipta lagu ataupun pemilik lagu itu mendapatkan haknya? Kan luas banget nih untuk Indonesia. fisik ya? Itu untuk yang pertama, untuk yang di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana accessible-nya untuk lagu yang digunakan di luar negeri selain dari publisher yang jaringan gitu. Jadi kayak misalkan kayak maksudnya kayak bagaimana mengkoleknya dan monitoringnya gitu yang di luar dari sistem self-publishing tadi ya. Gitu. Thank you, pertanyaannya cukup bagus juga. Soalnya kalau misalkan dari segi pengalaman yang saya alami, saya coba jawab pertanyaan pertama dulu ya. Untuk yang bootleg kayak CD, terutama yang kayak untuk komposisi-komposisi. Contohnya banyak lagu-lagu kita kebetulan yang sering di cover terus dijadiin kayak koplo gitu di Surabaya gitu, di mana gitu. Itu jujur berat. Berat banget. Ya. Itu juga karena memang berdasarkan pengalaman yang saya alami juga ketika saya mencoba untuk memberi arahan dan untuk ngontak gitu ya orang-orang gitu, kadang-kadang mereka udah berani pasang badan duluan juga gitu, malah lebih ngegas juga gitu kan. Jadi kadang-kadang ngejelasinnya pun juga harus dengan ya tata krama yang selalu kita mau ngejelasin bahwa sebenarnya ini membutuhkan izin dan segala macam. Tapi berat memang karena mereka itu bisa aja sebebas itu gitu, karena ya itu tadi semua itu sebenarnya dari segi copyright itu akan didukung oleh akhirnya pemerintah juga harus ambil harus juga berpihak dan mendukung kita gitu sebenarnya. Tapi kan selama ini kan memang ya masih ada, nggak bisa dipungkiri bahwa pembajakan juga masih ada gitu. Itu ruang yang tantangan yang cukup besar juga sih buat kita gitu sebenarnya. Jadi susah sebenarnya kalau untuk yang bootleg liar gitu. Sorry ya. Kalau kebanyakan nih Bootlegnya bootleg resmi nih. Kalau CD, jadi lo ngomongin CD juga. CD-nya yang rilis artis CD. sendiri. lanjutin deh. Yang nomor 2 tadi monitoring. Nomor 2 monitoring kalau yang internasional juga. Internasional. Di luar, tapi di luar partner. Ya di luar punya sub-publisher. Iya, di luar partner. Nah ini yang menjadi cukup kompleks juga ya, karena deal direct itu bisa dilakukan untuk monitoring gitu. Cuman gue yakin banget pasti tidak akan ya efektif aja sih dan efisien gitu. Jadi emang tujuannya berpartner itu adalah emang karena kita nggak bisa reach atau monitor yang terjadi di luar, makanya kita berpartner gitu. Nah buat teman-teman yang ya publisher yang lain atau publisher yang lain yang belum punya sub seperti itu akan cukup berat untuk nge-tracknya sebenarnya, untuk monitoringnya, karena nggak ada cara yang lain sebenarnya kecuali dengan menitipkan, dengan berpartner dengan mereka gitu. Dan mereka udah melakukan berpuluh-puluh tahun dengan memiliki ya sistem yang lebih stabil daripada kita gitu. Karena bagi kita susah untuk bisa monitoring. Begitu kita ada yang rilis CD aja di Jepang gitu, terus kita katakan gue nggak terdaftar sub publisher gitu ya. Berarti kan intinya label tersebut harus ngasih report ke gue atas penjualan CD-nya kan. Berarti ada terms-nya kan gitu kan. Tapi gimana juga bisa tahu gitu, gimana bisa kita monitoring full gitu. Apalagi ada unsur digitalnya juga sekarang, dimana ya dia rilis teritori Jepang, di sini bisa dengar, rate-nya juga mungkin beda. Berarti mesti ngitung kan, mechanical di sana berapa, di sini berapa gitu. Nah itu yang membuat
kenapa nge-sub itu adalah salah satu cara yang ya udah paling ideal, efektif dan efisien gitu. Karena mereka lah yang punya platform yang lebih kuat gitu. Atau bisa juga sih nge-sub dengan ya publisher yang lebih independen juga bisa juga sih. Kayak agregator publisher itu juga banyak sih, ada Audiam lah, ada si Ahrefs. Itu juga bisa kita kerjasama sama dia untuk tolong dong katalog komposisinya kalian sebagai sub publisher digital kita bisa juga. Dia kan kasih tuh monitoringnya gimana gitu. Pasti dari publisher kita ya. Sebenarnya self publish itu bisa banget gitu. Karena begitu kita menciptakan sebuah karya cipta, ya sebenarnya publishernya diri kalian sendiri gitu. Kita kan ini perpanjangan tangan untuk mengelola nilai ekonominya di tempat yang lebih jelimet kan, yang lebih luas kan. Jadi udah hak teman-teman aja nih buat yang mau dititipin di mana katalognya gitu. Ya, apa tuh? Good luck. Ini tentang collect. Oh, collect. Oke. Jadi kalau LMK itu kan dia didukung, kalau WAMI Yes. itu kan dia dibantu oleh payung hukum dari LMK untuk mengkolek semua keuntungannya Kementerian Hukum. di bawah Kementerian Hukum. Jadi walaupun musisi tersebut belum terdaftar di WAMI, Di-collect juga. wajib untuk dikolek kan. Tapi kalau publisher sistemnya seperti apa? Apakah hanya yang terdaftar saja atau yang tidak terdaftar juga kalian kolek atau gimana? Udah pasti yang terdaftar aja. Iya, cuma register aja yang keregister di kita. Misalkan gue cuma ngelola lagu itu cuma 70%, karena 70% itu punya pencipta yang terdaftar di gue, berarti gue kolek cuma 70% itu. Gue nggak bisa kolek yang 30-nya karena penciptanya nggak di gue gitu. Jadi emang kita mau kolek apa yang sudah digendaki dan yang sudah didaftarkan ke kita sesuai dengan pencatatan yang pencipta lagu kasih ke kita gitu. Jadi berdasar itu aja, berdasar porsinya aja. Kalau LMK emang agak berbeda karena dia bulk kan, dia tuh kolektif kan, jadi dia diambil dulu semua. Kalau kita enggak, pasti per lagu yang kita rasa yang per lagu yang emang kita kelola gitu. Kalau enggak ya jadi ngambil hak orang lain gitu. Ya kayak gitu sih cara koleknya ya. Yang bootleg tadi masih penasaran? Kalau yang bootleg, gue jadi inget yang ini kasus lagi nih, contoh kasus kayak kemarin kan Jering sama Via Valen. Iya. Kan sebenarnya Via Valen nyanyiin lagu SID di panggung, yaitu direkam sama orang. Ya, orangnya terus rekamannya digandain dalam bentuk VCD-nya nyebar. Terus VCD-nya nyebar terus diupload juga di YouTube. Iya. Nah, Jering kan marah karena nggak izin. Nah, sebenarnya kan Via Valen nyanyiin lagu SID nggak perlu izin itu karena di panggung kan. Iya, itu jadi performing rights. Performing rights harusnya sih yang benar harusnya venue-nya Via Valen ngebayar si Jering. Tapi berarti harusnya emang Via Valen nggak salah di itu ya. Dalam hal itu sih. Dalam hal ini sih tidak salah ya kalau dia menyanyikan gitu. Nah, tapi ada orang yang ngerekam terus habis itu mengedarkan itu yang sebenarnya. Jadi sebenarnya yang selalu kita kejar untuk kita collect itu adalah siapa yang merilis jadi sebuah karya rekam yang bisa beredar gitu untuk sebuah konten. Jadi itu usernya gitu kan. Jadi dia. Soalnya ada juga contoh yang kayak misalkan kemarin ini agak sedikit mirip-mirip juga sih, tapi ini tahu lagu sayang kan, lagu sayang yang itu kan itu sebenarnya originalnya dari Jepang. Nah itu kebetulan kita yang kelola juga. Maksudnya kita self-publishing dari komposer itu di Jepang. Oke. Jadi tapi semuanya untuk yang Indonesia. Tapi kan itu jadinya adalah udah copyright infringement dulu, udah pelanggaran dulu gitu. Tapi akhirnya saya berhasil mediasi dengan pengadaptasinya. Anton Obama, kita ketemu, kita ngobrol, akhirnya pun labelnya yang mengeluarkan produk tersebut ke Lion Dance bayar ke kita kok denda gitu dan ngasih laporannya. Ya udah, jadi semenjak saat itu diakui bahwa semua royalti yang dari lagu tersebut yang versi Indonesianya larinya ke Jepang. Oh, gitu. Jadi songwriternya juga
emang songwriternya si Sayang ditambahin dong berarti. Dikasih sayang dalam kurung terus di lagu aslinya gitu. Oke. Nah itu kemarin yang kayak yang baru kasus juga The Verve. The Verve Itu juga sama apa namanya? Sama Rolling Stone The Last Time kan. Nah itu juga kebetulan lagunya di gue juga. Oke. Jadi kemarin si ininya The Verve-nya. Cuman sekarang kayak di sistem gue lihat Richard Ashcroft-nya belum dapat. Oh tetap belum dapat. Mungkin belum diupdate kan. Soalnya kan akhirnya kan si Kid sama si Jagger udah kasih kan, ya udahlah. Lu kayaknya gue udah mau kasih nih rap dulu sebagai pencipta untuk lagu Bittersweet Symphony. Walaupun itu rumit banget karena sebenarnya lagu The Last Time sendiri yang itu kan sampling soalnya. Samplingnya yang di ini kan. Nah sampling itu sebenarnya gimana sih kalau royalty sampling? Iya sebenarnya kalau sampling itu dasar-dasarnya seperti sama kayak tadi. Sebenarnya dibutuhkan izin sampling clearance. Terlepas dari misalkan share-nya berapa itu mau kata misalkan ada berapa notes yang dipakai atau berapa words yang dipakai itu tergantung dari ininya ya, maksudnya dari usage-nya sebenarnya gitu loh. Jadi kalau misalkan bisa juga nih, misalkan nih lu nyampling punya gue gitu, terus gue punya producing gitu. Kalau misalkan ternyata lu cuma nyampling sedikit aja gitu, misalkan 3 notes atau 4 notes, tapi ternyata di 3 atau 4 notes itu adalah sebenarnya dianggap subjektif dari gue gitu sebagai pemilik lagunya gitu, gue anggap itu penting. Itu gue bisa minta share lu sampai 80%. Dan itu sangat itu apa ya, prerogatif ya, subjektif banget dong. Iya, tergantung dari yang kreatornya gitu. Kayak kemarin kasus The Verve kan berarti bagian orkestranya itu kan penting banget. Iya, karena kalau nggak salah kalau gue aja itu dealnya dia cuma mau pakai awalnya cuma berapa notes tapi akhirnya dipakai semua. Iya. Ya semua. Ya itu lebih dari 17 tahun, 20 tahun gitu. Royaltinya nggak ke si Richard Ashcroft ya. 22 tahun nggak ke Richard Ashcroft. Iya. Dan nggak tahu itu juga sebenarnya yang bikin notasi melodi itu arrangernya si komposernya arrangernya. Iya. Tapi kalau di sistem gue itu masih ya itu share-nya masih baliknya ke Jagger sama Kid. Di sistem masih kebaca gitu. Masih baca itu mungkin harus lagi diupdate kali ini. Nah kalau kayak kemarin tuh jadi kan Jason Ranti teman-teman kan juga baru rilis album. Satu lagunya ada yang memang apa namanya lagu apa sih itu tik sama ya pokoknya ada lagu anak-anak lama. Itu sebenarnya kalau udah public domain itu sebenarnya nggak apa-apa ya kalau emang. Setahu gue kalau nggak salah ya, kalau untuk lagu anak kayaknya ada publishingnya ya Bri. Ada beberapa harusnya ada dikelola. Jadi gue nggak tahu deh kalau itu public domain atau enggak. Gue mesti double check ulang sih sebenarnya. Itu namanya kalau cuma motong dikit itu sebenarnya masuk sampling. Tapi itu iya sampling maupun itu nggak digunain, tapi nggak gunain master. Oh iya. Cuma nadanya doang. Bisa juga. Nah, itu sampling dalam bentuk karya rekam baru gitu. Itu bisa. Oke. Itu bisa kayak gitu. Kalau kayak motif lirik itu juga masuk nggak? Iya, itu juga. Misalnya kayak lagunya Fish, motif lirik ada motif lirik suara gitu misalnya. Itu ada kan satu lagu apa sih dulu? Ngelirik lagunya Hagia mana gitu. Nah, itu sebenarnya itu masuk area publishing nggak atau gimana? Iya itu masuk area publishing. Soalnya juga jangan kan gitu, kadang-kadang kalau misalnya yang gue tahu di lagunya Oasis yang I'm Out of Time gitu, kalau ada kutipan interviewnya John Lennon di situ. Itu juga mereka clearance juga kok itu. Audionya kan dia part dari interviewnya John Lennon itu dimasukin ke bagian outro-nya. Itu izinnya berarti ke yang punya master dari interview itu, dari rekamannya. Oke. Masukin pidato Soekarno gitu berarti izinnya siapa tuh? Jokowi. Oke. Mau nanya, kalau sampling itu berarti nggak harus master recording, nggak harus, bisa kutipan aja gitu ya. Berarti gue nggak meng-cover satu lagu, tapi gue mengutip. Atau nggak lu bisa juga lu apa dari sampling itu lu bikin lagi karya rekam baru gitu, yang berupa sampling yang tadi gitu, lu bikin lagi bisa ya, kayak si Richard Ashcroft itu kan. Nah tapi kan masalahnya kalau Richard kan setahu gue yang terdaftar selama ini di publishing itu adalah komposer, yaitu pencipta lagu gitu. Berarti dia mencipta nada-nada utama dalam sebuah komposisi gitu kan, temanya. Nah tapi kalau kayak kasus si Richard Ashcroft itu kan yang dikutip arrangernya sebenarnya. Betul. Walaupun chordnya sama gitu. Betul. Nah itu gimana tuh? Nah kalau di luar ya,
Karena kebanyakan sampling yang disampling aransemen bukan Betul, melodi betul. biasanya kan. Iya. Makanya kalau di luar tuh ada namanya performer rights tadi. Jadi ada satu lembaga yang khusus isinya itu arranger. Kayak di sini tuh Brisindo ya. Indo tapi lebih pelaku pertunjukan Ya, Brisindo tuh kayak ini hak terkait. Ya. Karena ngomongin hak terkait, ngomongin sesuatu yang melekat di rekaman ya. Nah, hak terkait ini sebenarnya juga berdiri sendiri. Seperti WAMI-nya gitu. Mestinya ada. Hanya saja di Indonesia nih yang gue tahu sih belum ada ya. Gue juga nggak cukup ilmu juga buat nyatet itu gitu. Selmi itu ngomongin hak terkait, tapi untuk nama artis, nama panggung kalian itu nyatet di Selmi atau Prisindo. Jadi nama panggung kalian itu siapa dicatat di situ. Begitu masternya diputar di publik, teman-teman yang ada di dalam rekaman tersebut itu bisa terima manfaatnya, termasuk arranger sebenarnya. Terus semua kan dia pemain bass, pemain gitar gitu. Main gitar gitu ya. Iya. Licknya Betul. banget nih bisa. Cuman untuk konsep nyatetnya gimana, gue jujur aja sih, gue belum tahu ilmunya gimana ya, belum tahu sejauh itu gitu. Tapi yang pasti sih hak terkait itu diatur juga sebenarnya, seperti sama kayak publishing dan ciptanya WAMI itu kan ada, itu khusus pencipta ya, ngomongin komposisi. Nah untuk sound recording ya ada juga sebenarnya. Hanya saja ya gue belum lihat, ya gue belum pernah lihat di Selmi atau Prisindo, gue belum tahu juga mekanismenya gimana gitu. bisa efektif apa gitu. Seefektif apa, berdasar apa gitu. Karena ya ada teman-teman gue ngedaftarin nama panggungnya mereka, ya mereka dapat duit sih. Dapat. Atas apa, berdasar apa, gue nggak tahu gitu. Jujurnya nggak tahu gitu. Oke, berarti Itu hak terkait sebenarnya. Memang harus pembahasan lain. betul gitu. Itu karena propertinya lebih banyak lagi tuh, lu ngomongin session player, produser. Iya. Ya mungkin mixing engineer juga bisa masuk di situ sebenarnya. Terkait. Iya, terkait. Related rights. Ya kayak Mas Erwin Gutawa mestinya masuk di situ. Karena arranger itu kan bisa dikategorikan ya dia menciptakan Produser juga dia. Iya, produser juga. Tadi Mas. Sama sih sebetulnya sama tadi yang diomongin tentang arranging juga, soalnya kebanyakan dari kita kan musisi pasti butuh misalnya additional musician session gitu kan, untuk rekaman kita manggil Dimas Leng untuk ngisi klarinet ya. Ya kayak gitu-gitu, itu gimana, itu maksudnya di hak terkait tadi atau Itu hak terkait. hak terkait? Pasti hak terkait. Bisa daftarinnya di Prisindo Mas. Kalau misalnya bikin satu lagu gitu, terus kan kadang-kadang misalnya yang punya lagu Mondo gitu, terus habis itu tapi Mondo ini menyerahkan misalnya bagian interlude, ya kayak gitu-gitu ke orang lain, terserah lu, nggak mesti pakai nada ini, melodinya, notasinya kayak gitu. Kalau gitu maksudnya gimana? Nah itu pencatatannya ada di aransemen, sebenarnya ada di hak terkait. Nah karena dia berangkat dari sesuatu yang sudah ada sebenarnya. Jadi tidak di dalam komposisi sebuah cipta lagu gitu. Setelah terjadi ciptaan lagu, baru kan isi interlude segala macam. Nah itu sebenarnya di hak terkait tadi itu. Jadi sebenarnya kalau sampling lebih banyak hak terkait juga. Pasti lebih banyak hak terkait. Iya, tapi kalau setahu gue juga ini point of view yang dari apa yang gue dapat gitu, bahwa sebenarnya untuk sampling clearance itu tetap, kalau misalkan samplingnya ternyata ada instrumental yang terdapat notasi di dalamnya gitu, itu tetap butuh izin dari publisher. Karena kita juga terima juga, ada juga kok lagu di kita juga yang instrumental gitu, kita kelola juga gitu. Itu tetap ada dari sisi notasinya yang punya instrumental yang bernada gitu. Itu tetap harus ada dua izin, ada compositionnya ya dari melodi tadi sama si masternya itu. Oke. Gitu. Berarti misalnya tadi pemain klarinet Mayo bisa mendaftarkan diri ke publisher nggak? Gua sebagai pencipta melodi ini, misalnya si Om nih pencipta melodi C. Dia banyak menyumbangkan trompet nih di beberapa lagu Indonesia gitu. Nah, dia bisa terdaftar nggak sebagai
itu si melodinya itu. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia seperti yang Aldi bilang tadi tuh kita kan belum ada gitu ya. Oke. Belum ada terkait. Iya gitu. terkait karena ini bikin itu ada sesuatu yang dari ciptaan yang awal kan, awal. berangkat dari awal kan, ada awalnya nih, ada Dari si lagunya nih. ada notasi dari komposisinya. melodi awal dengan lirik awalnya gitu. Oke. Oh iya nih, diwakili. Gue mau nanya lebih ke hubungan antara si pencipta lagu ke publisher sih. Kayak, jadi misalnya si pencipta lagu ini menghubungi publisher gitu. Dia apakah di dalam itu ada perjanjian kayak oke, ini gue punya 5 lagu, gue daftarin di dalam 5 lagu itu 100% tuh semuanya punya gue. Pada saat misalnya dipakai ke mana-mana, apakah dari pihak publisher kayak ada nggak sih lo perjanjian? Contoh kayak tadi misalnya sampling gitu, misalnya lagu gue di sampling sama orang, terus gue minta tolong dong lu urusin samplingnya. Tapi misalnya nyampling teman gue kayak, udahlah apa lu pakai aja gratis. Nah, apakah dari pihak publisher tuh ada kayak, lu sorry nggak bisa gitu karena lu udah kerja sama gue. Kita punya ibaratnya kayak perjanjian, gue tetap harus mendapatkan sesuatu dari itu gitu. Maksudnya kan itu salah satu contoh aja lah, misalnya kayak banyak produser-produser sekarang yang ya udah lu pakai aja lagu gue di sampling walaupun lagunya udah gue publish, cuman dari lu sebagai publisher, sorry lu nggak bisa gitu karena lu udah terdaftar di gue. Ibaratnya gue harus ada cuannya lah dari situ gitu. Nah, sama satu lagi kayak misalnya tadi yang ada pembahasan brand mengundang di YouTube gitu loh. Let's say kalau misalnya kita sebut kayak channel-channel Triple J, KEXP, NPR gitu yang mereka suka mengundang live band-band itu kan mereka merekam terus dipublish lagi ke YouTube gitu. Nah, itu juga bisa jadi contoh nggak kayak misalnya lu nanti datang, lu gue bayar, terus lu gue publish ya gitu. Tapi publishnya juga nanti pas di YouTube udah oke ya gitu. Jadi maksudnya citai lah gitu. Jadi publisher lu nggak boleh nuntut gue lagi misalnya nanti pada saat disiarin. Nah kayak gitu sih sebenarnya gue pengen tahu ada hubungan-hubungan kayak gitu nggak sih? Ini South by Southwest gitu tuh. Iya. Jangan diklaim. Ya, kalau setahu gue sih gitu. Ada disclose Dari awal Dari awal. sebelum diupload. Jadi yang nomor satu ya ngomongin hubungan. Kalau hubungan, karena ini kerjasamanya adalah yang kita partneran adalah manusianya, orang. Gue gak pernah bilang kita ngelola barang ya. Orang nih, yang gue kelola itu seniman nih, musisi semua kan. Pasti akan selalu case by case dan approval dari pencipta lagunya. Itu selalu pasti. Jadi case-nya apa dulu nih? Dri, ini ternyata temen nih, nggak ada nilai komersil, ya udah, nggak apa-apa. Tapi secara perjanjian kepada pengguna tetap ada. Hanya nilai nominal ekonominya nggak ada. Tapi ruang lingkup mainnya boleh dong tercatat, tertulis. Itu kan membiasakan user juga mencatat kan, lu gunain apa sih, gitu kan. Tapi tetap memang hubungan intinya adalah pasti by approval dan by discussion oleh pencipta lagunya gitu. Kreatornya kan. Kreatornya gitu. Jadi emang Case per case sih. pasti case per case ya. Banget case per case Walaupun banget. publishernya udah gede banget, yang Iya, pasti case per case. kapitalis lah gitu. Ya kalau di kita ya maksudnya sekali lagi yang kita kelola itu kan lagu-lagu ciptaan teman-teman nih. Berarti kan Berarti balik lagi semua 100% ke yang punya. pasti. Karena keputusan ada di kalian gitu. Kita ini kan sebenarnya kita ini partner buat kalian berdiskusi mengenai geraknya karya cipta nih, copyright gimana sih gitu loh. Ketika itu didaftarin atau ketika itu dieksploitasi gitu kan. Betul gitu. Saya juga di case gue juga gitu juga, ada juga yang maksudnya orang yang pencipta milih ya udahlah, ini gue dihubungin user nih, dibilang aduh nih filmnya baru dan kita mengarep aja tapi kita pengen banget kan gimana nih solusinya gitu kan. Gue kontak penciptanya ya udahlah mas, nggak apa-apa untuk kali ini, tapi untuk kedepannya kalau misalkan emang ini ternyata ada commercial value-nya, kedepannya itu sukses berkembang, ya bayar license ya. Itu ada juga kayak gitu. Karena juga pencipta juga untuk penggunaan lagu tuh kadang-kadang beda-beda. Setiap orang ada pencipta yang misalkan contoh lagunya dipakai untuk politik boleh, ada yang nggak boleh gitu. Jadi tergantung, kita selalu balikin lagi sih. Karena seperti yang Adri bilang, yang kita jaga hubungan itu adalah kita berhubungan dengan orang yang hidup gitu, maksudnya
bukan barang gitu ya. Betul, kita bukan barang, ya bukan ngedarin barang gitu, bukan ngedarin ya kayak CD kan barang tuh. Cuman aturan mainnya tetap tertulis gitu. Jadi walaupun nggak ada nilainya. iya, itu harus tetap tertulis karena untuk apa? Untuk kedepannya ada black and white juga. Ya, jadi untuk dengan kayak gini ini temporary ya gitu, misalnya untuk dalam waktu sekian tahun gitu. Balik lagi semuanya tercatat. Iya, terutama untuk kata Aldi tadi kayak masalah placement, medianya mau di mana aja nih, buat kepentingan apa gitu. Itu selalu kita catat, pasti ada kontraknya, nggak bisa nggak ada. Gitu. Tadi yang nomor 2 Dua yang si itu kalau brand juga bisa yang iya, terus salah satu juga begitu. showcase kayak gitu sih. Showcase kayak gitu. Showcase begitu. Jadi dia ada apa ya? Ada pernyataan dari mereka bahwa ini jangan diklaim ya, karena acara ini ya macam-macam kan, dia apa sih? Dianggap bisa non komersial lah atau exhibition lah apa segala macam bisa gitu. Jadi emang bisa seperti itu juga gitu. Nah kalau dalam hal ini ya terutama ngomongin YouTube ya, kalau emang tuh naik platform di YouTube ya sekali lagi, kalau di YouTube tuh ya cuma antara dua ya, kalau ngomongin produk ya mau dapat uang di depan atau di belakang. Kalau di belakang adalah dapat uangnya dari YouTube-nya gitu. Jadi jangan kadang-kadang kan gitu kan. Jadi main nih di acara, ya misalnya Bukalapak tapi nggak ada, mereka pasti nggak akan mau bayar lagi lah lisensi lagunya untuk naik di YouTube gitu. Ya udah nggak apa-apa, jangan sampai itu membuat kalian jadi nggak manggung gitu loh. Ya, menghambat kan. Jalan aja manggung nggak ada masalah. Dapatnya belakangan. Toh dapatnya juga belakangan. Belakangan itu karena YouTube yang membayar. YouTube yang membayar Betul. ke publishernya. Betul. Iya. Atas video live yang ada di channel YouTube-nya si produk tersebut. YouTube bayar ke LMK. LMK juga, publisher juga. Dua langsung. Dua. Karena tadi selalu ada mechanical dan performing pasti kan. Enggak, tapi secara praktek nggak melalui nggak melalui LMK, baru LMK bagi ke publisher. Nah jadi ada kondisi nih ya dulu ya, waktu berapa ya 2016 sebelumnya itu ada namanya ADI, Asia Digital Initiative. Jadi teman-teman di ASEAN ini nggak punya tangan nih buat collect mechanical. Oke. Nah ternyata yang punya sistem lebih settle itu adalah LMK, Collecting Society. Nah teman-teman di ASEAN ini menitiplah ke Hong Kong, cash, Memberikan mandat lah ya. memberikan mandat. Ya, pokoknya Waminya Hong Kong ya. Waminya Hong Kong. Jadi semua regional ASEAN tuh lewat cash. Itu karena mereka punya sistem. Punya sistem karena mereka jauh lebih advance lah saat itu. Jadi semua pembayarannya mechanical, sekali lagi DSP itu kan tahunya adalah DSP itu kayak YouTube, toko-toko digital ini kan tahunya adalah ini blended rate. Jadi mereka bayar cash. Bayar ke cash. Cash baru transfer ke Baru ke Wami. Masing-masing. Dan itu nggak cuma Wami loh, ada Malaysia, iya. Thailand, ASEAN. Filipina, Singapura nggak masuk ya, Singapura nggak pakai sistem. Dia kompas Iya. sendiri. Nah, disitulah kan nggak tahu tuh datanya juga gimana kan nggak tahu. Iya. Makanya kenapa sekarang begitu kita dari asosiasi publisher ini udah mulai lebih kuat dan keberadaannya mulai lebih diakui, kita bargain lah kepada YouTube daripada lu bayar ke Hong Kong. Potongannya kan banyak tuh, belum pajak bla bla bla. Direct aja. Kenapa sih direct? Kan kita yang ngolah lagunya, kita yang lebih tahu ini lagu mana, di mana punya siapa. Udah bisa kan. Ya YouTube sih udah tinggal tanda tangan. Nah, tangan. Kan kita licensernya, kita yang ngasih lisensi. Spotify juga sama, sempat awal juga tapi udah oke lah Spotify. Yang upcoming adalah Deezer. Gitu. Kalau Apple tuh masih Deezer bener-bener ada dari ini. masih Deezer. Kayaknya Apple tuh tetap maksa lewat cash. Karena dia nggak mau ribet. Iya. Ya berarti kan DSP harus berhubungan dengan masing-masing publisher. Masing-masing gitu. Kalau kayak Harry Fox itu dia kan kita mechanical agency itu. Betul. Nah dia sama juga. Dia sebenarnya collecting society untuk mechanical. Collecting kayak Wami. Contohnya kayak Apindo nih. Apindo itu kan asosiasi yang perkumpulan penerbit, tapi kan bukan badan usaha nih. Oke. Nah kalau Harry Fox itu dia udah badan usaha di mana dia bisa melakukan deal komersial untuk collect mechanical Di seluruh kategori. ya dia sih setahu gue bisa seluruh dunia dan anggotanya dia adalah ya publisher kayak gue gini
Jadi dia Waminya publishing. Ini waminya publishing. Waminya publishing. LMK-nya publishing lah. LMK-nya mechanical sebenarnya. Mechanical collection. Mechanical doang ya dia kan. Dia berarti nggak ngurusin Performing nggak? Oke. Nah, ada juga kasus di Australia itu juga kebagi dua, APRA sama AMCOS. APRA ngomongin performing right, AMCOS ngomongin mechanical. Jadi ini tadi jalannya sendiri-sendiri. Akhirnya jadi satu nih mereka. Udah jadi satu pintu aja, tapi jadi satu pintu atas dua entity. Jadi kalau sekarang kan cuman semua dibayarin lewat Wami deh. Apapun itu udah royaltinya kan. Saat ini kan. Ini yang lagi mau dicoba. Sebenarnya Apindo itu mengarah kayak AMCOS tadi. Jadi biar kita tahu nih porsi mechanical yang kita tarik ya udah nih emang mechanical untuk teman-teman yang terdaftar di publishing gitu. Oke. Oh boleh. Halo. Ini berhubungan sampling tadi sih, kan di live itu ada banyak sound di sound banknya. Kalau kita pakai sampel-sampel itu tetap aja harus ke publishing rights live atau itu gimana? Untuk live performance lagi-lagi sebenarnya tadi yang dipungut adalah performing rights-nya kan. No sorry, live DAW. Oh, Ableton. yang udah ada di situ ya? Yang sampel yang udah mereka punya itu harus juga nanya atau pakai aja. I don't think enggak sih, sebenarnya enggak karena mungkin yang udah sampel-sampel dari Ableton itu biasanya udah bawaan dari dia sendiri atau clearance-nya harusnya udah clear ya. Udah jadi mostly kayaknya enggak deh. Ya. Sorry Abletonnya baca. Ada yang mau nanya? Pengen orang tahu. Asik. Asik. Mau apa? Ayam, apakah ada sebuah batas yang jelas antara komposisi dan aransemen yang telah disepakati atau itu emang balik lagi ke masing-masing pencipta lagu? Itu satu. Dua, ini mungkin buat Audrey sebagai perwakilan dari Massive dan sebuah contoh kasus yang aktual mungkin bisa memberi gambaran sedikit nih mengenai si Tulus nih. Kan dia dua album pertamanya kan yang tercantum sebagai songwriter kan Tulus kan. Baru di album ketiganya Tulus sama Ari Renaldi. Padahal Ari Renaldi itu ya di dua album pertamanya juga terlibat. Jadi mungkin bisa kasih sedikit gambaran apa yang terjadi di situ gitu. Yang kita tahu deh Wah ini gibah nih. Jadi jawab yang nomor satu dulu ya. Kalau yang nomor satu tuh batas yang cukup yang bisa diperjelas adalah gini. Dalam lagu itu pasti isinya cuman notasi sama lirik. Notasi itu adalah melodi vokal awal sebenarnya. Nah kalau aransemen itu kan udah ngomongin berapa kali ini diulang refnya, chorusnya segala macam, penambahan dari instrumentasi juga itu udah masuk aransemen gitu. Cuman sekali lagi ya teman-teman, ini selalu bisa disepakati sih sebenarnya. Karena nggak pernah ada batasnya dalam proses kreasi atau kreatif ini, nggak pernah dibatasin sebenarnya. Yang penting tuh adalah mensepakati ya sama-sama satu halaman gitu. Kalau komposisi ini dimiliki kita ya, yang aransemen ini dimiliki oleh kita ya gitu. Jadi nggak ada batasan dan memang mesti kesepakatan nih antara teman-teman yang terlibat di dalam pembuatan ya, mau itu komposisi ataupun aransemen gitu. Jadi memang mesti bersepakat lah. Kalau bikin rame-rame ya sepakat rame-rame gitu. Saya juga mau nambahin yang pertanyaan Mas Soe tadi Mas, itu kalau yang untuk lagu tadi di kita juga ada pencipta misalkan untuk satu lagu gitu ya, dia nyiptain sebenarnya, cuman di sini dia kayak berbesar hati gitu untuk kayak udahlah, gue mau yang teman-teman gue juga bagiin aja pro rata gitu.
itu juga bisa kayak gitu. Tapi dia harus bikin kayak statement letter aja, harus pernyataan aja secara tulis bahwa ini dengan ini gue mau bersedia untuk membagi gitu ke rekan-rekan gitu. Ada kayak gitu juga. Dia tertulisnya emang dia dan teman-temannya. Iya. Dan dia harus tanda tangan juga gitu. Emang gak ada batasan sih sebenarnya, tergantung dari Nah itu kesepakatan. Itu berarti berhubungan sama pertanyaan kedua juga. Iya betul, berhubungan sama nomor 2 Iya. pasti. Sama juga nomor 2 tuh kasusnya adalah ya jadi awalnya ya kita diminta lah ke Bandung ketemu Tulus gitu. Ternyata ternyata emang ada dispute saat itu gitu. Gue juga bingung waktu sama Irfan, dia juga ngapain kan? Tahu dia ketemu legal ya, terus ngapain? Tahu dia mau daftar lagu deh, oh gitu. Ya udah sana. Ternyata tuh mereka lagi ngebahas tentang bahwa si Tulus itu ternyata dia nggak bisa memainkan instrumen ternyata. Jadi humming, sementara humming itu apa ya? Chordnya tuh nggak duduk gitu. Nah, Mas Ari Arula yang menerjemahkan. Nah di situ tuh alot juga tuh. Ya Tulus mengakui bahwa itu kan 100% ciptaan gua. Soalnya Mas Ari ngerasa gua kan ada di dalam situ untuk membuat humming lu menjadi sebuah notasi. Oh jadi ini tuntutan dari Ari dulu. Ya nih. Mas Ari cuma lebih pingin sebenarnya aturannya gimana sih, Tri? Apakah secara moral gue mesti disebutkan? Iya, secara moral mestinya disebutkan. Itu udah jelas banget. Karena niat Moralnya sebagai songwriter. Karena niatnya adalah ya kan bikin lagu bersama nih. Ya berangkat dari niat itu aja gitu. Nah disayangkan ya di album 1-2 yang udah rilis itu ya udah keburu cetak CD segala macam, ngeburu ke daftar di kita juga Tulus doang gitu. Ya begitu dia ketiga ini barulah mulai diubah gitu. Tapi secara ekonomi teman-teman di company Tulus udah ngerti bahwa itu ada haknya Mas Ari loh. Meskipun dia tidak tercatat namanya, tapi kita udah ngasih tahu gitu. Ya sebenarnya ada lagu juga nggak cuma dengan Ari Aru doang sih. Kalau dari cerita Mas Ari ada sebenarnya ada yang lain nih, Dri. Cuma nggak pernah nggak pernah terkredit dan nggak pernah ada yang menyatakan gitu. Bener apa enggak Mas gitu. Bener nggak orang yang lain ini ikut nulis apa enggak gitu. Jadi mereka kayak ya udahlah nggak mau repot, ya udahlah gitu. Tapi kalau Mas Ari udah jelas ngomong dari awal. Akhirnya Mas Ari untuk lagu-lagu yang di album 1-2 walaupun nggak tercatat, bisa kesepakatan juga nggak antara Tulus sama Mas Ari? Bisa kan? Iya. Walaupun misalnya nggak tercatat tapi mungkin dia dapetin haknya ya. Cuannya itu ya. Secara ekonomi dia tetap dapat. Tapi sebenarnya ditanyakan oleh Ari-Ari itu bukan masalah ekonomi sih, moral. Moral ya. Sebenarnya gue tercatat nggak sih sama pencipta? Iya. Harus diakui, iya. Dia adalah salah satu songwriter di dalam album 1 dan 2 ini sih, Tulus. Ya, gue setuju sih. Ya semua orang yang bisa main musik pasti tahu kalau nyiptain lagu ya chord itu bagian dari komposisi. Iya. Jadi Oh kalau direvisi bisa. Secara pencatatan bisa. Revisi. Tapi Iya. kesepakatan bersama ya. Oh iya. Tapi mesti kesepakatan kayak bersama. tadi The Verve bisa ditambahin. Berarti sebenarnya harusnya lagu-lagu Tulus dulu bisa ditambahin Mas sekarang. Bisa. Justru The Verve sekarang malah dilepas, jadi nggak ada namanya di lagu Bitter Symphony itu nggak ada siapa namanya si Jagger sama si Keith Richards lagi. Oh iya. Oh sorry yang ditambahin itu si ini. Radiohead dan The Hollies. Oh iya The Hollies itu ditambahin tuh. Iya. Nah berarti sekarang kasusnya Tulus bisa ditambahin dengan aliran Ali. Iya lagu itu. Iya. Dan udah terjadi belum? Kalau album 1-2 ya karena ini berdasar kesepakatan mereka ya. Jadi tidak ditulis datanya. Oh tetap nggak ditulis. Adalah Tulus yang tertulis. Oke. Cuma Mas Ari tetap menerima manfaat ekonominya. Cuman yang album berikutnya tertulis. Jadi udah ada persentasenya, udah jelas gitu. Soalnya kita kan nggak bisa nentuin sepihak kan. Iya. Jadi mesti nunggu konfirmasi dari mereka. Kedua belah pihak ya. Betul. Bener ya segini nih. Ya udah gitu.
Paling jatuhnya adendum tuh ya. Ya bisa adendum, ya bisa. Oh, terus kalau besaran barisannya mana ya barisannya? Mau nanya soal yang hak moral dan Jadi kan misalnya gini kan saya punya terbentuk band. Terus udah gitu pecah nih bandnya. Terus iya lalu ketika hak ekonomi itu sebenarnya kan masih banyak manfaatnya lah. Tapi karena hak moral artinya si ini minta lu nggak boleh mainin lagu gua. Nah itu gimana itu? Apakah memang ada landasan hukumnya ataukah cuma berdasarkan hak moral yang akhirnya bisa menghanguskan hak ekonomi yang ada yang bisa merugikan yang orang lain gitu sih. Ini pertanyaan titipan nih. Kamu dua saja. Ngelarang nyanyiin undang-undang tuh nggak ada larangan sih. Tidak ada yang boleh melarang orang buat menyanyikan sesuatu gitu. Karena begitu karya itu rilis itu sebenarnya udah jadi public consumption juga. Oh. Nggak ada larangannya. Cuman kalau dia punya kesepakatan mengenai itu ya bisa aja jadi salah gitu. Jadi orang itu nggak bisa menyanyikan selama dia punya kesepakatan nih. Kita tulis juga ya. Tertulis diperjanjikan bahwa lu tidak boleh menyanyikan lagu-lagu gue ya. Ada tuh tulisannya. Nah kalau misalnya itu nggak ada tapi hak moral itu tiba muncul lalu cuma pakai somasi. Ya potensi. Hak moral ini bingung juga ya, maksudnya hak moral pakai buat somasi artinya maksudnya cuma permasalahan pembatasannya itu akhirnya hanya kepada si mantan bandnya tapi Kayak ngelakukan personil kelima. Kalau ngomongin hak moral kan ini kan sebenarnya melekat pada pencipta lagunya kan. Iya. Sebenarnya haknya itu ada di pencipta lagunya nih. Nah, cuma kan pernah kalau untuk lagu ya aku kan ngomong soal lagu kan di situ kan ada yang namanya arranger, komposer dan penulis lirik ya kan. Ya kan. Nah, cuma ternyata sama produser. Oke. Iya. Ternyata yang melarang itu cuma tanpa ada kesepakatan apa-apa terhadap lirikus, terhadap arranger, terhadap komposer ataupun produser, tapi dia hanya ya hak moral seorang tiba-tiba melarang. Nah, itu gimana tuh prosesnya dan lalu implikasinya itu gimana sih? Apakah emang dibenarkan secara hukum gitu? Ya sebenarnya dibenarkan aja. Tapi pihak yang lain counter claim dia juga bisa juga sih. Bisa kan ya? Bisa karena ini sama-sama par nih posisinya nih. Orang Rico mainnya King. Tinggal siapa duluan yang ngedaftar ciptanya aja. Bawa form. Tapi kalau udah kaya jangan resign kok. Tiba-tiba udah kaya banget. Jangan resign. Tambah sedikit cuma tadi sebenarnya ada undang-undang 28 2014. Menyatakan bahwa semua orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta lagu melalui lembaga manajemen kolektif. Jadi ada undang-undang di sini. Untuk sesuatu yang performing itu dibawakan live kan, umum gitu. Kan yang dilarang adalah membawakan secara live. Betul. Oh itu yang dilarang? Oh iya, dilarang membawakan secara live udah. Berarti sebenarnya melanggar hak cipta ya? Iya, melanggar undang-undang ya? Kecuali kalau misalnya untuk digandain ke layanan DSP dan segala macam. Iya. Saya juga benar sih, nggak ada tulis. Jadi emang kalau ya setahu gue gitu ya, itu ngebawain, cuman kan yang wajib membayar ke ini itu adalah si pembuat acara. Iya, pembuat acara, betul. Jadi dia mau bawain lagi nggak apa-apa. Live kan. Yang ini sebenarnya salah satu kasus di mana yang begitu kita lemahnya tetek kayak gini nih agak susah nih sebenarnya tracking backnya gitu.
Jadi kayak pokoknya deh ngikutin remah rotinya gitu nih. Dulu tuh gimana awalnya gitu. Kayak waktu itu juga sebenarnya ke konser pas zaman Chrisye masih hidup, kalau karena sempet diundang juga nih. Oh iya. Sengketa itu ya? Iya, tahu kan. Itu perform sebenarnya harusnya si ininya kan ya, IO-nya kan. Iya, itu. Cuma dia digandain ke sini ya? Nah itu enggak. Enggak kan? Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau mau nanya, kalau misalnya musisi elektronik itu ngedaftarin karya ciptanya gimana ya? Apa dia harus, kan kalau misalnya di DAW kan bisa tuh ngeprint notasi, karena kan beda ya, maksudnya sifat lagunya beda, terus istilahnya secara teknik kan apa namanya strukturnya kan beda tuh, itu satu. Nah soalnya gue pernah punya kasus, gue bingung mau ngedaftarin lagunya karena panjang banget kan tuh kalau di print tuh. Bisa berapa lembar gitu, print aransemen satu lagu durasi 7 menit gitu misalnya kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau remix itu hukumnya di Indonesia tuh ada nggak standar rate-nya? Misalnya kayak kalau gue nge-remix lagunya fisika matematika gitu misalnya, oh gue secara gue nggak perlu ngobrol sama Gepeng, gue udah langsung dapat misalnya 30% atau misalnya 20% hak gue sebagai remixer. Gitu. Thank you. Elektronik gimana? Pendaftaran sebenarnya pendataannya. Musik elektronik itu di dalam musik elektronik itu sebenarnya ada melodi vokalnya nggak sih? Nggak ada melodi vokal, jadi instrumen sound. Jadi ngomongin sound ya. Kalau di print kan ada tuh notasinya sebenarnya ada, cuman kan kalau misalnya soundnya beda kan beda bunyinya. Soundnya beda menjadi beda ya. Iya. Ini menarik juga sih, soalnya kalau kita nggak akan ngeprint aransemennya sih sebenarnya, jadi pasti pernotasi yang awal, notasi dasar, notasi melodi, ya melodi walaupun instrumental kan ada melodi. Iya tetap ada melodinya kan, meskipun itu bisa di print kan. Cuman yang di print itu sesuatu yang bukan yang diulang gitu. Jadi kalau misalkan sound ini baru, satu sound terus sound keduanya baru, ya itulah yang didaftarin gitu. Bukan pengulangan ya, kalau tadi kan aransemen bisa panjang tuh karena ada pengulangan kan di aransemen kan. Nah bukan aransemennya sebenarnya yang mesti didaftarin, tapi notasi awal, melodi awalnya. Begitu ngeprint awal, kebayang nggak kira-kira begitu kegambar di awal, ya itu berarti kan melodi vokal notasi awalnya kan. Kalau dalam satu aransemen dan 4 tema misalnya nah itu kan ngomongin aransemen. Jadi tetap harus ada aransemen dasarnya gitu. Sebenarnya bukan ada aransemen dasar, cuma ada notasi dasar. Melodi ininya, misalnya kayak itu melodi itu walaupun instrumental. Ya. Bagian itunya kan. Bagian itu bagus yang itu. Bagian itunya kan ada notasinya kan. Itu yang didaftarin. Jadi bukan full aransemennya sebenarnya. Habisnya kan. Ya, jadi kalau misalkan musik elektronik itu kan biasanya berdasarkan apa pattern gitu. Jadi mungkin ya bayangan gue gitu yang lo daftarin adalah pattern itu kayak si perp melodi itunya. Berarti kalau di luar misalnya yang gue nggak daftar dipakai orang lain, walaupun itu lagu gue, jadi gue nggak bisa klaim apa-apa. Gimana? Kalau di luar yang didaftarin kan cuma hanya bisa melodinya tadi, yang melodi yang hanya dasarnya daftarin. Ini emang agak bingung sih gue. Sorry nih kalau bingung. Misalnya kan kalau misalnya patternnya itu yang didaftarin yang itu, terus misalnya ada orang nge-cover gitu dipakai yang di luar dari apa yang gue daftarin. Sedangkan kalau elektronik kan sebenarnya banyak banget tuh, satu lagu bisa ada berapa ratus track, berapa ratus sound lah ya. Terus jadi kalau misalnya yang gue nggak daftarin itu tadi dipakai orang, gimana caranya gue ngeklaim selain gue punya bukti bahwa lagu gue dirilis, itu lagu gue gitu. Apakah itu maksudnya seberapa kuat gue punya posisi hukum dalam ngomongin kayak gitu, misalnya aransemennya dipakai gitu. Ini agak-agak nyaru antara hak cipta sama terkait sebenarnya sih. Karena soundnya, karena cipta itu kan ngomongin ya tadi notasi itu melodi vokal kan. Kalau sound dong, apakah sound itu nggak ada melodinya? Tapi lo kalau lu mendaftarkan satu lagu utuhnya itu, kalau lu kayak instrumental deh, kan ada vokalnya juga. Iya. Kalau misalnya dia mendaftarkan satu lagu secara utuh,
kan misalnya nanti dia ngeklaim bisa kan, ini gue udah ngedaftarin satu lagu gue secara utuh, melodinya semua segini ke publisher gue, dia bisa ngeklaim itu ke orang yang misalnya ngambil. Oh bisa, kalau itu bisa. Jadi nggak usah ngedaftarin melodi awalnya aja. Oh, nggak harus, pokoknya gini. Dia kan ngomong tadi soal aransemen kan, dimana sebelum ada aransemen tuh pasti ada awalnya kan, notasi awal nih, notasi awalnya itulah yang didaftarkan. Beat, bukan beat. Iya, sebenarnya bukan beat juga sih, melodi vokal sih sebenarnya. Harus ada melodinya berarti ya? Iya. Saya mau ambient, kayak gitu tuh. Iya, itu kan ada nadanya kan. Itu ada nadanya. Jadi bukan masalah soundnya, tapi kalau ngomongin soundnya dicomot, itu udah ngomongin rekaman lu dicomot orang, hak terkait. Tapi kalau secara hak ciptanya adalah melodi vokal lu itu, melodi vokal itu kan sound ini apa sih di atasnya melodi vokal kan? Let's say dia isinya cuma beat sama bassline. Gue daftarin bassline-nya. Ya bassline-nya. Yang ada nadanya bassline lama bisa ada yang di-recognize sebagai nada gitu. Betul. Tapi emang unik juga sih ini, makanya kalau sampling ini emang kompleks karena jujur aja kalau di yang di luar dari reality yang ada gitu kadang-kadang lu tau masih lagunya Marvin Gaye sama si itu kan yang di copy nuansa. Iya nuansa, bassline sama drumnya kan dan si Aldi Waris sama Marvin Gaye menang gitu. Jadi emang kalau secara karena mungkin tadi kita ngomongin tentang yang secara general banget, kalau di luar kayaknya emang the whole portion bisa diklaim sih sebenarnya gitu. Kalau di luar ya, kayak dengan contoh-contoh yang banyak kayak tadi, contohnya yang si The Verve sama Rolling Stones itu kan dia melodinya diambil, tapi kok kayak Marvin Gaye sama si Robin Thicke itu kan diambil patternnya sebenarnya juga gitu, nuansa gitu, tapi tetap aja dia jadi apa ya, memang beda-beda sih case-nya. Ini case per case juga menurut gue ya. Di IDM ada tuh Ben, si Arti menggugat Marshmello katanya. Karena mengambil elemen remixnya. Jadi remix lagu band, terus itu elemen remixnya itu yang digugat sebenarnya, elemen yang nggak tahu elemen itu juga apakah melodi, apakah sound. Nah iya, makanya kalau misalkan, tapi intinya sih kalau ngomongin masalah remix tadi untuk yang kedua itu jatuhnya sih namanya derivative words atau namanya bahasa Indonesia karya turunan gitu. Jadi sebenarnya itu termasuk salah satu hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak ciptanya untuk mengizinkan apa tidak, jadi tetap harus izin. Oke, jadi kalau misalnya remix, mash up, ya kalau misalnya gitu berarti gue berhubungan dengan publisher atau dengan pencipta langsung. Kalau penciptanya punya publisher, ya pasti ke publishernya, ke pemegang hak ciptanya. Tapi mau ngomong langsung ke penciptanya juga boleh juga. Minta izin nih misalkan penciptanya. Nanti penciptanya mau itu refer ke yang kebetulan punya publishing, dia pasti akan refer ke publishingnya. Oh yaudah, ntar kontak aja publisher gue. Kalau yang penciptanya punya publisher. Kalau yang enggak sih, ya langsung sama penciptanya tuh mesti sih sebenarnya. Berarti nggak ada standar, kalau misalnya remix itu dapetnya kira-kira di rate di segini gitu, nggak ada ya? Itu tergantung dari si kreatornya yang mau berapa gitu, subjektifnya, karena kan lu sebenarnya lu mendaur ulang sesuatu yang udah ada gitu menjadi punya lu sendiri. Iya, cover. Jadi lu menggunakan sesuatu yang udah eksis, udah ada nih, lu gabungin ke situ, terus lu jadi sebuah karya baru kan? Iya, itu sebenarnya sih mostly dia joint ownership. Jadi lu mesti berbagi sama yang punya lagu, yang creator awalnya gitu. Nah besarannya berapa itu tergantung, itu sangat subjektif banget. Gitu. Kalau scoring film juga mirip-mirip kayak gitu ya? Scoring film. Emang kebetulan nggak ngambil ginian. Kalau scoring film berarti misalnya kan itu juga dijadiin album juga gitu mungkin. Nah itu gimana tuh jadi penghitungan apa? Seluruh nada dalam film itu yang masuk ke dalam album tersebut itu harus mendaftarin full atau gimana sih modelnya? Kalau untuk scoring film sih, karena setahu gue juga di pencipta gue juga ada yang kebetulan selain pencipta juga suka bikin scoring ya. Tapi karena tadi kalau untuk yang di ranah sini, memang kita dapat halangan bahwa itu tadi seperti yang udah Aldi pernah sampaikan bahwa Ranger itu kita masih belum ada nih wadahnya gitu. Sebenarnya sih harusnya ke depannya bisa ya lebih gitu. Mundur gitu. Mundur nggak submit sebenarnya scoring. Karena scoring itu kita ada review sheet kan. Pasti ada durasinya gitu. Tapi ini
Tapi sekarang ini ngomongin sesuatu, kita ngomongin komposisi ya. Scoring itu kan pasti ada komposisinya juga. Sebelum itu direkam gitu, ada komposisinya kan. Nah, komposisi itulah yang didaftarkan. Berdasar apa ya? Berdasar Q-sheet yang mesti diisi oleh si pencipta lagunya atau kita gitu. Nih lagu scoring itu di durasi mana aja. Pasti akan ngomongin durasi dan adegan mana saja. Dan mesti dijudulin juga tuh. Apa aja gitu. Soalnya sering kejadian misalnya kayak suara horor, suara nuansa horor gitu. Ini ngomongin nuansa lagi nih. Iya, misalnya horor gitu kan. Itu kan dengan mudahnya bisa dicaplok sama yang lain gitu. Sedangkan itu orang mungkin orang yang bikin scoringnya udah dengan supaya mikirin gimana caranya, tapi dengan mudahnya jadi tinggal tiba-tiba ada atau apa suara-suara gitu. Sound design gimana sih? Nah, kalau sound itu emang pasti ngomongin hak terkait gitu. Siapa pemilik master dari sound itu? Mulai kompleks ya. Iya, itu udah mulai properti yang berbeda nih. Berbeda lagi, urusan ranahnya berbeda. Gue sih belum menemukan orang yang cukup lihai ya untuk membahas propertinya sound recording gitu. Karena ngomongin ASRC aja orang juga masih gagap gitu. Jadi kayak ini bagus banget gitu untuk nyatet mana yang dianggap ini pencatatan hak terkait ini kayak seperti sound aransemen itu mana sih yang dicatat menjadi elemen mana gitu. Itu emang belum ada sih di sini gitu tuh. Bisa senyatat kompleks itu karena itu lebih kompleks gitu. Jadi kalau kemarin itu berarti enak kontakan juga sama Adri. Jadi kemarin gue baru ngerjain scoring untuk KTI. Jadi gue dimintain Q-sheet ternyata sama agent film dari luar karena film-film ini mau distribusi di luar negeri. Jadilah gue harus mendaftar semua elemen musik yang ada di film itu berdasarkan second per second, siapa yang nyiptain, role gue di sini sebagai apa gitu kan ya. Terus gue kasih judul tuh satu-satu. Nah, gue kirim ke Adri. Nah, ini kan musik di dalam film ini banyak yang pengulangan sebenarnya. Kayak ada tema-tema yang diulang tapi bermetamorfosis gitu ya. Dalam bentuk aransemennya. Terus ditambah lagi scoring film ini buat comot juga, gue kombinasiin, gue jadiin satu album soundtrack dimana per tracknya tuh yang tadinya kepisah-kepisah jadi satu track itu jadi 5 menit, 4 menit. Kadang-kadang ada yang gue tambahin ada baru juga gitu. Makanya kemarin gimana Ri? Tadi udah kasih aja ke gue gitu. Ini gue mau sharing aja sedikit. Ternyata kalau di luar negeri memang seperti itu pengerjaannya. Gue dapet job scoring misalkan gitu ya, langsung bikin spotting. Ini musik di sini itu bareng sama sutradaranya. Terus ini bisa direvisi gitu ya dalam pengerjaannya. Oh ini musiknya kayak gini. Begitu selesai masuk ke tahap remix kan udah final tuh. Nah ini direvisi lagi. Nah Q-sheet ini yang akhirnya disubmit ke publishing. Itu akhirnya gimana tuh? Itu masih jadi kalau misalnya gabungkan dua komposisi itu ya, itu bisa dianggap memang dua-duanya berdiri sendiri. Jadi kayak remix sebenarnya dari komposisi yang sudah pernah ada gitu. Nah emang bisa dicatat dalam alternate title bisa sebenarnya. DB memang ada pencatatannya seperti itu gitu. Jadi khusus untuk rilis yang di Spotify sebenarnya related dengan komposisi yang udah pernah mau daftarin di scoring gitu ya. Sama nih sebenarnya, hanya saja dia digabung dengan komposisi yang lain nih gitu. Ya turunan tersebut gitu. Ya kayak mungkin kalau yang umum gitu ya, Superman gitu kita lihat kalau kita nonton film Superman, bagian sini musiknya tema kita ada love theme-nya yang ini kan. Kalau di Q-sheet-nya dia pasti tulisannya nggak begitu, pasti per adegan. Nah persin, tapi ketika dia ini dimasukin dijadiin album, bisa tiba-tiba track satunya Superman Sweet, terus track 2-nya Superman Love Theme atau apa kayak gitu. Nah kalau ya gue nggak tahu sih gimana, tapi kalau praktek di di musik klasik gitu ya, kan musik klasik tuh semua tertulis, kan umumnya musik scoring itu semua tertulis sebenarnya umumnya ya gitu. Jadi antara komposisi dan aransemen itu jadi satu gitu. Aransemen adalah komposisi baru bisa bunyi ketika dia sudah di aransemen. Jadi setahu gue kalau di luar negeri itu semua ada notasinya tertulis gitu, komposisi melodinya gini,
bassnya begini, suara harmoninya seperti ini, kayak gitulah kira-kira. Nah gue nggak tahu ranah publishing di kita sejauh mana bisa mengakomodir kayak gitu-gitu. Printed sih ada. Kalau printed sih ada sih, printed sheet. Cuman sekali lagi ya, ini masalah kebiasaan juga ya. Jarang banget kita bisa terima yang printed kayak gitu. Maksudnya tertulis detail gitu. Jarang banget gitu. Mungkin yang baru pernah submit si Riko Mokanya tuh. Si Riko pernah submit tuh pasti belum lagunya. Iya, jadi enak gitu. Tapi ini juga jadi satu notes yang bagus. Mestinya sih emang kita tuh memegang kopian dari notasi tadi itu gitu. Karena begitu ini ada turunannya, archive-nya ada. Kalau diturunan jadi judul lagu yang berbeda di OST-nya gitu, padahal menggunakan komposisi yang sama gitu. Nah itu kita bisa nyatet jadinya, sebenarnya ini produk turunan, ini related kepada komposisi yang pertama gitu. Kalau mesti bikin sih gitu. Kalau sekarang kan kita hanya paling per judul lagu aja kan yang kita catat gitu. Jadi kita menghubungkannya ya per judul lagu aja. Kalau lagu yang A ini isinya komposisi B dan C gitu, misalkan menjadi A gitu. Oke. Ada pertanyaan terakhir nih kayaknya. Oke. Mau tanya tadi nyambung ke yang kayak masalah remix sample gitu. Kalau di sini tuh belum ada kayak apa sih status story statutory rate ya, yang 9.1 cent. Di sini tuh belum ada. Terus kalau apa jadi kan sebenarnya itu kan jadi untuk orang-orang yang cover juga lebih gampang kan. Jadi misalnya gue mau cover lagunya kayak Rumah Kaca ya langsung aja gitu. Udah eligible buat itu kan. Tetap perkembangannya kira-kira gimana jadi di Indonesia untuk masalah kayaknya bisa gue bilang untuk masalah itu kembali lagi ke policy aturan main di tiap negara deh menurut gue. Soalnya kalau di US copyright iya kalau di sana di US memang dia faultnya under kategori seperti itu gitu. Jadi kalau lu mau cover lu tidak perlu izin langsung udah falls under itu gitu. Jadi itu benar dari hukum negaranya aja. Itu belum bisa di sini. Belum bisa di sini. Soalnya ini ada kejadian. Jadi ada grup Indonesia kebetulan kalau nggak salah mereka emang di luar. Mereka emang si kakak beradik ini sering cover lagu dan mereka menggunakan louder dan ini dan emang mereka daftarin semuanya akustik mereka cariin ya. Semua lagu yang mereka cover nggak masalah dengan itu, tapi tiba-tiba ada satu band Indonesia nih yang mereka cover di take down gitu, si bandnya nge-take down sendiri, nggak terima, padahal mereka secara legal udah benar, mereka udah maksudnya mereka upload, udah masukin kreditnya segala macam publishernya gitu, tapi bandnya sendiri nggak mau, akhirnya nge-take down. Emang itu yang lagi cover lagu Indonesia kan? Indonesia. Ya sebenarnya itu ada kejadian yang unik juga sih, karena memang kadang-kadang mereka sebenarnya mereka tuh yang US Copyright Office itu pihak-pihak yang seperti Lauder itu kadang-kadang mereka langsung aja berasumsi misalkan dicari nih pemilik lagu ini siapa, nggak ada gitu, nggak ketemu. Mereka memanfaatkan peluang itu untuk mendaftarkannya langsung ke US Copyright. Sebenarnya itu adalah itu nggak proper sih menurut gue. Jadi sebenarnya nggak proper. Karena memang setelah ditelusuri, oh ternyata lagu ini ada di Quality Publishing di Indonesia nih, gitu. Jadi nggak bisa kita samain pukul rata hukum yang di aturan main US, padahal lagu ini sebenarnya dikelola di Indonesia gitu sih. Jadi sebenarnya harusnya nggak, kalau untuk Indonesia jangan menggunakan jasa-jasa seperti itu dong harusnya. Bukan jangan sih, tapi mungkin emang keadaannya nggak belum fit ya. Belum fit gitu. Itu sih. Oke, sudah 2 jam nih. 2 jam nggak kerasa. Besok masih hari ngantor terakhir lah ya. Jadi masih nggak boleh malam-malam. Oke. Biar orang makin yakin, yang di sini yang yakin dan kenapa harus daftar ke karya lo, dan dia mau tahu mungkin nggak tahu price-nya, cuma range-nya itu yang lo dapat berapa kira-kira. Nah, tadi nilai nominalnya. Biar orang makin transparansi. Nanti yang perlu dibahas sih memang kalian dapat uangnya gimana ya, gitu kan? Jadi motongnya gimana? Uangnya bagaimana dapatnya, jumlahnya berapa kira-kira? Jumlah gimana nih? Uangnya dapat berapa tahun dari LMKN, dari publishingnya. Pasti orang makin yakin.
Kalau untuk yang masalah berapa yang didapatnya itu kita balikin lagi ke kita karena patokannya ke usage sih sebenarnya. Dan gue percaya bahwa setiap karya itu punya nasibnya sendiri-sendiri. Entah itu misalkan diciptain sekarang gitu, tiba-tiba ada yang bisa langsung mulus, tiba-tiba banyak gitu. Ada juga yang tiba-tiba udah 7 tahun baru sekalinya udah lama banget dipakai, ketika tiba-tiba udah dipakai langsung gede gitu. Jadi again kita sebenarnya kalau untuk di berapanya sih kalau dari gue sebenarnya it depends lagi kita balik lagi ke usage berdasarkan usage reportnya pemakaiannya berapa gitu. Dan setiap lagu ada jalannya gitu. Anggaplah misalnya yang di kalian yang paling gede siapa misalnya? Gini aja, gini pertanyaannya mungkin lebih kalau misalkan nih ada seorang penulis lagu, misalnya Mondo dapat publishing deal untuk menjadi soundtrack film, bukannya scoring ya, lagunya digunain, misalnya udah oke kan, berarti kan kayak gitu ada sinkronisasi, ada technical. Nah kalian itu gimana motongnya maksudnya? Berapa dari deal deh? Berapa dari deal? Kalau di jatahnya publishing gitu maksudnya? Kalau di gua kerjasamanya adalah pasti 70-30. 70 itu buat pencipta lagu, 30% tuh ya buat publishing. Itu di gua. Jangka waktu gua tuh ada 5 tahun. Kenapa mesti 5 tahun? Karena aku butuh 2 tahun buat ingest data. Tahun ketiga keempat itu mungkin baru bisa kelihatan tuh reportnya, usage-nya dari lagu-lagu yang didaftarin gitu. Sama sih kalau masalah income, gue setuju banget sama Andrew sih, emang tergantung nasib lagunya gitu. Cuma kalau ngomongin performing rights, ya lu bisa tahu sendiri lah kalau teman-teman yang udah gabung ke sana digunakan, kalau lagunya tidak digunakan pun lu dapat minimum payment sebesar 500.000. Berarti kan bisa terukur aja sebenarnya dengan ngedaftar tanpa itu performing rights ya? Ya performing rights itu, maksudnya dengan kita bisa ngedata dan ngedaftar ke tempat-tempat yang benar ya sebenarnya ya minimumnya 500.000 itu dalam setahun gitu. Palingan ya ada gitu. Tapi uang ngegantung yang belum terklaim untuk publishing itu banyak ya? Masih banyak banget. Banyak banget. Sebenarnya yang kita usahakan adalah itu. Gitu. Cuman kita nggak bisa juga untuk apa ya, untuk nggak semudah balikin telapak tangan gitu, karena kita ngomongin ya pendataan tadi, pencatatan pendataan gitu. Ya pasti dan sistem ya sebenarnya. Ya, sistem ya. Seberapa siap sistem partner juga bisa match sama sistem yang kita punya sekarang gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya penulis lagu sebenarnya bisa jadi publishernya sendiri, asalkan apa? Sebenarnya dia harus apa gitu, harusnya emang ada orang khusus yang menangani itu juga tetap di timnya atau gimana? Ya kalau emang dia punya katalog lebih dari 100 sih bisa aja sih dia punya timnya sendiri buat mengelola dan mengatasnamakan jadi badan usaha publishing atas namanya juga. Harus badan usaha, tapi harus badan usaha sebenarnya. Bentuknya tetap harus badan usaha. Oke. Nah kalau ngomongin tadi apa untungnya sih, sebenarnya sih kalau gue sih selalu ngomong bukan tentang bisnisnya sebenarnya 2030 ya, cuman lu bisa menanyakan apapun perihal kasus copyright ini selama kita kerjasama, silahkan tanyain. Karena kalau di gue itu di Masif ya banyak banget yang dia sebenarnya nggak terlalu gimana banget sama uang ya, tapi cuma dia butuh diskusinya sebenarnya, ini geraknya gimana sih, jadi dia bisa punya planning ke depannya, gue mesti begini gitu, lebih ke situnya sih. Karena ini ngomongin spesifik loh, pencipta lagu, gue nggak ngomongin band, gue nggak ngomongin soloist juga gitu, gue ngomongin pencipta lagu. Mungkin visinya juga berbeda dengan bandnya, jadi sensitif banget sebenarnya gitu. Ya cuman itu aja sih, ya keuntungannya. Kalau dari Andrew, apakah juga kan memang publishing selain administratif juga harus istilahnya jemput bola menawar-nawarin gitu, itu gimana kalau dari Andrew? Kalau dari gue sama ini sih paling dengan katalog yang gue punya banyak itu memang untuk pencari pencipta-pencipta yang kan jadi juga kadang-kadang pencipta itu hubungannya kan juga sering komunikatif juga ya sama gue gitu-gitu. Nah untuk pencipta yang memang sering berproduktif juga ya gue pasti kadang-kadang gue jalan ketemu A&R gitu, beberapa label, gue datang nih, lu kira-kira butuh lagu seperti apa sih gitu,
produkku seperti apa, gitu, genre-nya seperti apa gitu. Ya, jadi sebenarnya gue sih tetap semaksimal mungkin push untuk nge-pitch lagu, cuman again pilihannya kembali itu tadi berdasarkan ya usernya maunya kayak gimana. Dia the choice finally ada di user gitu. Gitu sih. Terakhir banget mungkin. Kalau misalnya saya sebagai pencipta lagu misalnya ya, baru daftar hari ini gitu misalnya, tapi saya punya lagu, udah bikin lagu dari tahun 70 gitu misalnya, itu duit menggantung saya tuh bisa di trace cuma back. 2 tahun. Oh, 2 tahun ke belakang, retroaktifnya jadi kekayaan saya terbuang ya? Terbuang. Sayang sekali. Sorry, maaf ya. Ternyata highlighter juga. Jadi uang-uang yang belum ke klaim itu juga maksimal batasnya 2 tahun. Ada batasnya 2 tahun. Oh, satu lagi mungkin. Oh, nih ada Mbak Dede. Saya mau nanya, mungkin saya produser film. Terus sebenarnya kalau nyari lagu Indonesia ada tempat nyari nggak sih? Karena biasanya saya kalau nyari lagu tuh akhirnya mesti nelfonin teman, lo tahu ini nggak? Lo tahu ini nggak? Belum lagi lagu-lagu lama yang sampai lagu-lagu daerah misalnya, itu yang kayak gitu-gitu tuh gimana tuh? Untuk lagu-lagu yang lama seperti tadi memang archiving kita kan masih sangat kurang memadai lah ya. Cuman kalau misalkan memang untuk lagu Indonesia nanti bisa langsung kontak ke Asosiasi Penerbit Musik Indonesia aja, atau bisa langsung visit websitenya di Apmindo. Apmindo. Nanti kita ketik judul, kelihatan keluar. Iya. Nanti atau nggak biasanya kalau misalkan dapat kontaknya Andri atau kontak saya, nanti misalkan bisa juga hubungi saya. Ini ada lagu ini siapa yang keluar ya, nanti kita bisa sampaikan juga ke komunitas Apmindo itu. Biasanya sih responnya cepat kok ya dia. Saya kemarin terakhir sama Adri sih kan belum pernah ketemu. Kemarin udah selesai. Oke. Ini produser Adri. WhatsApp-an, teleponan tadi habis itu kan papanya udah beres lah paling nggak. Oh di Apmindo itu deh. Iya. Tapi kalau nggak ada lagu kan sebenarnya Apmindo juga nggak semua langsung daftar di situ. Publisher. Cuma at least itu bisa salah satu opportunity untuk cari nge-trace back datanya. Iya. Kalau kayak KCI gitu-gitu Bisa juga. itu Bisa juga. Apalagi kalau kayak KCI. Kayak KCI kan sebenarnya karena LMK pertama di Indonesia, jadi mungkin untuk katalog lagu Indonesia lamanya yang 2000 sebelum 2000 mungkin atau sebelum 90-an lebih banyak mungkin di situ gitu. Iya. Kalau kayak lagu daerah itu sebenarnya tuh siapa dan di situ? Biasa. Lagu daerah emang cukup unik sih sebenarnya. Potong bebek angsa kayak gitu. Lagu anak, lagu daerah. Ada berapa setahu saya juga dikelola oleh publishing yang kita tahu juga gitu. Ada kok sebenarnya. Tapi mungkin nggak semuanya yang bisa yang diinginkan bisa terwujud langsung gitu, bisa seleksinya gitu ya. Cuma maksudnya ya itu tadi bisa kok tanya ke Wami atau ke KCI ataupun ke kita. Berarti kalian gitu Bisa. Nanti kita pass over ke kita bisa nge-blast gitu. Siapa yang merasa memegang. Kalau tidak terdaftar dimanapun ya berarti direct kepada si penciptanya langsung atau ahli warisnya. Kenapa? Kalau apa? Ya itu prinsipnya pada dasarnya sebaiknya tidak memaksakan untuk merilis gitu, untuk menghindari nggak tahu ntar tiba-tiba ahli warisnya bukan atau cucunya atau tiba-tiba bisa gitu kan. Digital ini kan memberikan ada bisa terlihat ada historinya kan. Digital ini kan kita bisa selalu ngecek kan. Karena cuma takutnya aja. Takutnya fundamental kan copyright clearance harus udah selesai dulu baru bisa untuk rilis gitu. Kayak di film sih krusial ya Mbak ya. Kalau di film kalau belum clear nggak mungkin dipakai kan gitu. Ya paling krusial kalau lagunya juga emang mempengaruhi jalan ceritanya juga. Kalau mungkin ya sih kalau kita lagi mau nyari keluar gitu ya, lagu luar ada yang bisa membantu nggak? Karena saya pernah pengalaman sebelumnya nyari lagu luar dan itu susah banget. International katalog maksudnya bisa juga karena di dalam tadi grup yang kita bilang kalau itu ada juga publishing seperti saya yang self publishing, kayak Aldi juga self publishing kan katalog keluar juga ya, itu juga bisa kita bantu untuk sampaikan nanyain ke regional kita gitu.
Anda kelola nggak karya cipta ini contohnya gitu, mungkin akan dapat replay kok dari gitu. Kalau lagu luar sih bisa aja sih, buka si ASCAP juga bisa. ASCAP atau BMI? ASCAP ya? ASCAP langsung. Tapi kan teritorinya mau dipakai di Indonesia. Iya, cuman pasti bisa ada informasi pengelola lagunya siapa. Iya. Nanti tinggal cari representatif Indonesia. Waktu itu kan 2008, itu film Barbuta yang terbang, terus kita pakai lagu Wonder. Terus apa namanya, kita kontak itu IMI kalau nggak salah. IMI. Nah terus kontak langsung udah dapet di website, ada respon. Untungnya waktu itu kita masih punya waktu 1,5 tahun sampai dapet ya. Jadi kayak gue kontak akhirnya dapetnya, pokoknya akhirnya yang regional sini lewat Indonesia ada respon. Habis itu gue kontak Digo, itu dari New York baru ada respon, dioper ke Singapura. Pokoknya akhirnya total 1,5 tahun akhirnya baru dapet. Ya itu tuh emang dalam hal lisensi ini ya, jadi yang pengguna untuk lagu luar tuh emang lemahnya begini, responnya tuh pasti akan lama, approvalnya juga pasti lama gitu. Makanya kalau di gue sih ya pakai lagu lokal aja sih. Kalau gue ya gitu, kalau teman-teman PA gitu, nah apa sih lagu lokal aja, lu kalau mau ngurus ya ngurus aja, begitu ngurus harganya mahal nih ya, iya lah. Misalnya kondisi ekonomi juga beda sama di sini gitu. Ya itu sih emang perihal clearance license ini, terutama yang buat katalog internasional tuh selalu menjadi wah, ada yang isu, tapi ada juga yang kebetulan emang lagi hoki banget, cepet juga bisa gitu. Ada. Ini kayak LMK-nya tapi si Amerika punya. Cuman database dia cukup ekstensif. Ya, bagus. Oke, masih ada pertanyaan? Ini sebenarnya mau nanya, jadi di kasus gue itu karena asalnya dari gue nggak tahu ngurus kemana apa-apa dan lain-lain, jadi kan kebanyakan jadi dari recording, arrangement semua, writing sendiri. Tapi dengan kesetahuan saya ngupload sendiri ke lewat web based distribution. Itu sebenarnya jadi udah masuk kayak ke Spotify atau Music. Apakah sebenarnya karya saya dilindungi apa enggak? Terlindungi apa enggak ya? Dari segi publishingnya, karya ciptanya? Iya, dari karya ciptanya. Apakah kalau bisa tahu-tahu kan diambil orang dan di copy dan dibilang diakuisisi oleh orang lain gitu? Sebenarnya kalau prinsip dasarnya adalah ketika lu bikin karya cipta itu sebenarnya lu udah automatically ke protect dalam brand convention sebenarnya. Itu hak moral lu dari di situ. Cuman kalau misalkan masalah, ya itu salah satu untungnya tadi punya perpanjangan tangan, kayak mungkin orang atau lembaga atau hukum yang mengelola seperti publisher itu adalah mereka bisa mengakomodasi kekhawatiran-kekhawatiran jadi seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang dilindungi ya sebenarnya itu copyright ada di lu. Cuman kalau misalkan lu mau ngurusin ke depannya gitu, untuk ya mungkin akan lebih nggak praktikal daripada kalau lu punya perwakilan. Berarti sebenarnya dengan masuk kayak di Spotify, Deezer dan Apple Music juga udah ada. Secara moral tuh sebenarnya itu karena punya kreator, punya lu gitu. Thank you. Mungkin tercatatnya baru sound recording doang. Iya, jadi kalau dari sisi metadata, komposisinya itu kan lu karena belum punya interested parties information. Spotify nggak akan tahu. Spotify nggak akan tahu gitu. Ketika royalti yang untuk bagian penciptanya ya mau nggak mau jadinya susah untuk nge-trace-nya gitu. Tapi kalau semua dia sendiri, dia nggak usah khawatir. Ya kalau kebetulan dia semua sendiri, dia nggak akan khawatir gitu. Karena ya 100% punya dia gitu. Cuma nggak dapet hak ekonomi dari songwriting buat komposisi, jadi ya belum mendapatkan aja sih. Belum. Jangan bilang nggak dapat tuh. Belum. Oke, ada lagi pertanyaan terakhir nih mungkin nih. Dari tadi pertanyaan terakhir. 2 jam kemudian. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dan datang ke Kios Jogja hari ini. Semoga berguna. Kalau masih intinya sih pokoknya mencatat ya. Jadi intinya pokoknya mencatat teman-teman penulis lagu yang sekarang lagi recording, lagi workshop lagu,
mencatat kalau emang band, dia dicatat semua bagiannya yang benar, liriknya siapa yang buat, lagunya juga kalau berdua ya dicatat berapa persen, biar itu semuanya nanti kalau daftarin ke publishing, Adri dan Andro tuh lebih enak terimanya, lebih gampang datanya dan mendistribusikan uang yang memang hak kalian akan lebih mudah. Nah, itu dulu, terima kasih teman-teman sudah datang. Terima kasih banyak.